Halo, Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini, Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 1 pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang Aku Merawat Tubuhku, yang dapat diambil dari buku digital halaman 28 sampai 38. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan Yesus senantiasa ikut campur dalam kehidupan kita. Mari terukan Bu Yola berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati kami dan juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ciptaan Tuhan yang paling istimewa adalah manusia. Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang sangat baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar tubuh kita tetap dalam keadaan baik. Merawat tubuh adalah wujud syukur kita kepada Tuhan atas tubuh pemberiannya. Merawat tubuh dengan baik adalah demi kebaikan kita sendiri, karena dapat membuat tubuh kita sehat, kuat, dan bertumbuh sesuai dengan fungsinya. Menurut kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16a, demikian bunyi firman Tuhan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku." Ayat ini menjadi ayat hafalan ya nanti, yang artinya adalah kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau perbuatan-perbuatan yang jahat yang seharusnya tidak kita lakukan. Itulah yang dimaksud di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16a. Semua anggota tubuh harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena tubuh yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Apa yang dimaksud memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Artinya adalah menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan suatu hal yang baik. Jadi, orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dapat melihat keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus melewati kehidupan kita. Kita harus mencontoh apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika teman kita yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus dapat mengenal melalui kehidupan kita. Mereka bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Apa contohnya? Contohnya seperti yang sudah Bu Yola terangkan di pembelajaran yang lalu, yaitu dengan berbuat baik kepada sesama kita, menggunakan tangan kita untuk rajin memberi, menggunakan kaki kita untuk melangkah ke gereja, menggunakan mulut kita dengan kata-kata berkat, dengan kata-kata yang memuji, dengan kata-kata yang memberkati, menggunakan akal pikiran kita untuk sesuatu hal yang baik, tidak berpikir yang jorok, tidak berpikir yang tidak baik. Itu adalah memuliakan Tuhan melewati hidup kita. Alkitab mengatakan tubuh kita juga disebut sebagai bait Allah. Apa artinya?
artinya adalah Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Jangan khawatir, Nak. Di dalam kehidupan kita tidak sendiri. Sebab di manakah Tuhan itu? Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhanlah yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup seperti apa yang sudah dicontohkan di dalam Alkitab. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam kitab Matius, Tuhan mengatakan, Tuhan kita adalah Allah Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan berkenan tinggal di dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita, semua adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun dari usaha kita yang dapat kita miliki tanpa seizin Tuhan. Jadi, gunakanlah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Untuk itulah, Nak, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan dengan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga gunakanlah tubuh kita untuk sesuatu hal yang baik. Berikut adalah cara merawat tubuh agar tubuh kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mandi minimal 2 kali sehari. Jangan lupa keramas dan gosok gigi juga ya, agar tubuh kita tetap bersih. Gosok tangan dan kaki, gosok lagi. Macam ni cara mandi. La 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 la. Jojo di bilik mandi. La 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 la. Mandi bersihkan diri. Jojo sudah mandi. Cuci. Cara yang kedua untuk merawat tubuh kita adalah dengan makan makanan yang bergizi. Nah, kalau dulu makan makanan yang bergizi mengandung 4 sehat 5 sempurna, sekarang harus mengandung 5 bintang. Apa saja 5 bintang itu? Yang pertama, makanan kita harus mengandung karbohidrat. Karbohidrat dapat menjadi sumber energi bagi kita, sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan menggunakan karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita. Apa saja makanan yang mengandung karbohidrat? Yang pertama ada nasi, roti, kentang, singkong, ubi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, makanan kita harus mengandung protein hewani. Protein hewani berasal dari hewan, dan itu dapat membuat kita pandai, membuat kita pintar. Apa saja makanan yang mengandung protein hewani? Yang pertama ada daging sapi. Yang kedua ada daging ayam, telur, dan juga ikan-ikanan. Yang ketiga ada protein nabati. Lalu yang keempat, kita harus mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur banyak mengandung vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan lain-lain. Mengkonsumsi buah dan sayur dapat menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak mudah sakit. Ketika kita banyak mengkonsumsi buah dan sayur, maka tubuh kita, khususnya wajah kita, akan terlihat segar. Kalian mau nggak masih tetap awet muda? Ketika kita berusia tua nanti, wajah kita tetap terlihat muda dan cantik dan juga ganteng. Hal itu dapat terjadi ketika kita suka makan buah dan sayur. Jangan lupa mengkonsumsi buah dan sayur di rumah ya, agar tubuh kita semakin sehat, kuat, cantik, dan juga ganteng.
Lalu yang terakhir, kita harus mengkonsumsi air putih, dan yang terakhir baru susu. Air putih sangat berguna buat tubuh kita, agar tubuh kita dapat segar dan juga sehat. Air putih berguna untuk melarutkan makanan yang sudah kita makan. Sehingga ketika kita sudah selesai makan, jangan lupa minum air putih ya. Dan yang terakhir pelengkapnya adalah susu. Susu juga berguna sebagai sumber protein dalam kehidupan kita. Susu juga dapat menguatkan tulang, otot dan gigi kita. Sehingga ketika kita beraktivitas, berolahraga, bermain bersama dengan teman, kita kuat, kita sehat, kita lincah. Oh ya, sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama belajar doa makan. Teman-teman, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mulai. Tuhan Yesus, berkatilah makanan dan minuman ini supaya menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Buka matanya. Jangan lupa untuk rajin berolahraga. Yuk sama-sama kita menirukan gerakan dari kakak-kakak yang ada di video kali ini dalam gerakan senamnya agar tubuh kita sehat. Yuk sama-sama berdiri yuk. Letakkan ke lutut, putar-putarin, pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang, pushing-pushing 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk-cuk-cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk-syuk-syuk. Lompat tinggi ke langit, syah! Tuaga pat, angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal-tal-tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin, pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang, pushing-pushing 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk-cuk-cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk-syuk-syuk. Lompat tinggi ke langit, syah! Lalu yang terakhir, menjaga dan merawat tubuh kita adalah dengan cara istirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik adalah dengan cara tidur. Ingat, ketika kita tidur, kita memerlukan waktu sekitar 8 sampai 9 jam per hari. Jadi, jangan tidur terlalu malam ya, agar tubuh kita tetap segar, sehat, dan juga semangat ketika kita bangun di pagi hari. Meskipun kita belajar di rumah saja, tetap kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat, yaitu dengan cara beristirahat yang cukup. Jangan tidur terlalu malam dan juga jangan bangun terlalu siang. Ketika kita tidur dengan cukup, tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu, tubuh kita, hati kita akan terasa sehat, semangat, dan juga bahagia. Ingat, kita tidak hanya butuh untuk sehat saja, tetapi kita juga harus bersukacita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Ya, itu tadi penjelasan dari Bu Yola tentang aku merawat tubuhku. Aplikasinya dalam kehidupan kita adalah agar kita senantiasa merawat tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona, kita harus sering-sering merawat tubuh kita, menjaga kebersihan dalam diri kita. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, rajin membersihkan tubuh. Jangan sering mengucek mata atau juga memegang mulut dan hidung kita ketika kita belum mencuci tangan kita. Makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa ketika kita pergi keluar rumah kita harus menggunakan masker. Ketika tidak penting,
jangan keluar rumah ya. Di rumah saja, belajar, berdoa, nonton TV, melakukan kegiatan yang berguna ketika di dalam rumah. Hal itu sangat penting kita lakukan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Jangan lupa, kita harus sering berdoa, minta perlindungan dari Tuhan agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Tuhanlah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang senantiasa menentukan jalan hidup kita. Berserah penuh kepada Tuhan adalah kunci utama agar kita tetap senantiasa bersuka cita dalam keadaan apapun ketika kita hidup di dunia ini. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari Bu Yola. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tirukan Bu Yola berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengingatkan untuk merawat tubuh kami. Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian dari Bu Yola, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.